Silakan. Halaman berikutnya boleh. Masuk ke slide ketiga, silakan. Nah, Ibu dan Bapak, rekan-rekan, Indonesia adalah negara dengan multi-etnik, multi-religious, multicultural, dengan jumlah populasi yang diperkirakan sebesar 270 juta pada saat ini. Tentu adalah sebuah tugas yang tidak gampang untuk memelihara pluralistik dan toleransi di antara masyarakatnya. Negara dibangun atas dasar konsensus nasional, kesepakatan untuk membangun sebuah negara kebangsaan yang menjamin rakyatnya untuk memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan seutuhnya. Di Indonesia, kebebasan agama atau beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan fundamental dan sejalan dengan norma-norma internasional maupun juga konstitusi yang menjamin kebebasan beragama sebagai hak individu yang dilindungi oleh negara. Kebebasan beragama di Indonesia juga tentu kita pahami dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 ayat 1 UUD 45, pasal 29 ayat 2 UUD 45, pasal 22 Undang-Undang 39 tahun 1999, dan ratifikasi terhadap ICCPR, khususnya kita lihat dalam pasal 18 ayat 1 pada ICCPR yang diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Indonesia selama ini juga aktif menyuarakan bahwa penghinaan dan penistaan terhadap agama tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena hal tersebut dapat mengarah pada hal-hal yang lebih buruk seperti mengancam public order, negative stereotyping, incitement to religious hatred, atau intolerance. Dalam hal ini, kita juga menaruh perhatian besar terhadap adanya kecenderungan Islamofobia atau upaya-upaya yang dapat mengancam harmoni dan perdamaian antar umat beragama di dunia. Pada praktiknya, kita memiliki berbagai dialog antar umat beragama dan antar peradaban, tapi yang kita sebut sebagai interfaith dialog, dengan berbagai negara dan organisasi. Secara formal juga tidak ada undang-undang yang secara khusus mengakui satu atau lebih agama di Indonesia. Satu-satunya undang-undang yang memuat berbagai agama di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam hal ini, pembatasan hak kebebasan beragama juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 tadi, yang melarang setiap orang yang dengan sengaja di depan umum mengungkapkan sentimen permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap agama dengan tujuan mencegah orang lain memfitnah agama. Dalam hal ini juga kita lihat pemerintah menjamin perlindungan atas tempat ibadah dan atas simbol-simbol agama melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, mengenai pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan juga terkait dengan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Nah, lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi tahun 2017 juga telah menyampaikan putusan atas uji materi atas Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di mana aliran penghayat kepercayaan juga dimasukkan dalam kolom di KTP dan kartu keluarga. Ini tentu mencerminkan perkembangan yang positif dalam pemenuhan hak-hak sipil bagi para penganut kepercayaan di Indonesia. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang kami hormati, saya juga ingin mengangkat upaya penting yang dilakukan oleh negara-negara OIC, betul slide-nya, ya, negara-negara OIC pada 11 Juli 2023 terkait religious hatred dalam bentuk pembakaran kitab suci Al-Quran di sejumlah negara. Melalui kesempatan itu, Indonesia yang diwakili oleh Menlu RI telah menyampaikan pernyataan mengutuk keras peristiwa pembakaran Al-Quran di sejumlah negara, termasuk di Swedia yang telah melukai umat Muslim di seluruh dunia dan merupakan bentuk Islamofobia. Dan karenanya kita mendesak agar Komnas HAM memberikan adequate response terhadap rangkaian insiden dimaksud. Bagi kita dan kita semua meyakini bahwa freedom of expression bukanlah hak absolut dan juga bukan hak untuk mendiskriminasi atau melukai orang lain, sehingga penyalahgunaannya juga harus dihentikan. Pasal 20 ICCPR misalnya mengatur negara agar melarang adanya advocacy of religious hatred. Penyinggungan pasal 20 ICCPR ini merupakan hal yang penting, mengingat sejumlah negara
dengan argumen freedom of expression tidak memiliki hukum yang mengkriminalisasi advocacy of religious hatred. Dalam beberapa kesempatan justru negara-negara melakukan kritik terhadap negara yang memiliki blasphemy atau hukum penistaan agama karena melanggar kebebasan ekspresi dan kebebasan berpendapat. Dan tentu juga menyinggung mengenai resolusi Dewan HAM 1618 dan Istanbul Process yang juga merupakan sebuah konsensus di Dewan HAM yang secara prinsip mengedepankan pentingnya toleransi dan saling pengertian antar umat beragama dengan tetap menjaga kebebasan beragama dan keyakinan bagi setiap orang. Resolusi ini tentu sudah dijadikan sebagai platform yang mempertemukan tahun 2011 untuk membahas implementasi resolusi dimaksud. Nah, Ibu dan Bapak serta rekan-rekan, saya sampaikan good practices di Indonesia dalam hal implementasi resolusi dimaksud, misalnya dalam bentuk memastikan tidak ada impunitas bagi para pelaku hate crimes, menjamin perlindungan atas tempat ibadah dan atas simbol-simbol agama, dan penghormatan terhadap hari raya keagamaan. Kita juga menyaksikan bahwa di Indonesia, forum kerukunan umat beragama menjadi simbol platform dialog antar agama yang inklusif. Baik, serta juga adanya surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian. Kami juga ingin sampaikan bahwa perdamaian di regional dan multilateral juga menjadi salah satu fokus dari diplomasi Indonesia, seperti misalnya melalui dialog interfaith dengan 34 negara, kemudian mengedepankan promosi habit of dialogue dan inclusive foreign policy. Nah, dalam hal ini beberapa contoh kita adakan dialog antar agama di antara negara anggota mitra, ASEAN Women Interfaith Dialogue, Religion 20, tapi bisa menjadi ketua dari G20, ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference, dan Jakarta Plurilateral Dialogue yang juga diselenggarakan bersama kantor staf presiden pada akhir bulan ini. Kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa pemenuhan hak atas kebebasan agama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin konstitusi dan dilakukan secara bertanggung jawab dan diseimbangkan dengan hak orang lain. Dan ini juga saya kira saya memiliki kerjasama untuk peran masyarakat sipil, yaitu yang pertama adalah terus menanamkan prinsip kemanusiaan sebagai elemen dasar dalam hubungan kita bersama. Yang kedua, perkuat kerjasama internasional dalam dialog antar agama dan antar peradaban. Dan yang ketiga, perkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang sangat penting dan sejalan juga dengan prioritas politik luar negeri Indonesia. Di akhir paparan, saya ingin juga sampaikan kesiapan kami di Kementerian Luar Negeri untuk terus mendukung upaya-upaya perkuat dialog lintas agama demi menjaga kerukunan dan perdamaian dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.